Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas perkembangan pada anak sekolah dasar. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umi Kalsumawadda dengan NIM 2312030017. Di sini saya akan membahas 5 poin materi. Yang pertama, perkembangan fisik anak sekolah dasar. Yang kedua, perkembangan emosi anak sekolah dasar. Yang ketiga, perkembangan sosial anak sekolah dasar. Yang keempat, perkembangan moral anak sekolah dasar. Dan yang terakhir, perkembangan intelektual anak sekolah dasar. Perkembangan fisik. Anak kelas 1 SD atau usia 6-7 tahun, pada usia ini tinggi badan anak yang normal berada pada kisaran 122 cm. Sementara itu, berat badan yang ideal adalah sekitar 23 kg, baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak usia ini, keterampilan motoriknya semakin baik. Anak-anak juga akan mengembangkan koordinasi dan keseimbangan lebih baik, misalnya seperti menari hingga peningkatan keterampilan dalam melakukan pekerjaan rumah sederhana, seperti merapikan tempat tidur. Anak kelas 2 SD atau usia 8 tahun. Saat menginjak usia 8 tahun, anak laki-laki umumnya memiliki tinggi badan sekitar 127 cm dan berat badan sekitar 25,4 kg. Sedangkan untuk anak perempuan, tinggi rata-ratanya sama dengan laki-laki, tetapi berat normalnya sekitar 26,3 kg. Penyempurnaan keterampilan motorik, koordinasi, dan kontrol otot semakin baik, misalnya saat seperti berolahraga atau bermain musik. Anak kelas 3-4 SD atau usia 9 sampai dengan 10 tahun. Anak akan mengalami kenaikan tinggi badan hingga 6 cm. Sementara itu, berat badan anak juga bertambah hingga 3 kg. Anak mengalami perkembangan motorik yang signifikan. Mereka telah hampir mencapai perkembangan motorik kasar yang sempurna dan kemampuan motorik halus yang semakin terasa, sehingga terlihat lebih berhati-hati dan mandiri melompat, berlari, berenang, dan bersepeda tanpa bantuan. Anak kelas 5-6 SD atau usia 11-12 tahun, perkembangan fisik yang paling terasa pada anak usia ini adalah pubertas. Perkembangannya meliputi anak perempuan akan mengalami pertumbuhan payudara dan mengalami menstruasi pertama, sedangkan anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan penis dan testis dan mengalami perubahan suara menjadi lebih berat. Perkembangan motorik anak pada usia ini bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh, sudah bisa melakukan tugas rumah tangga yang rumit seperti mencuci piring dan melipat baju sendiri. Perkembangan emosi. Anak kelas 1-2 SD atau usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Contohnya, anak dapat menunjukkan rasa bangga ketika berhasil menyelesaikan tugas dengan baik di sekolah. Anak kelas 3-4 SD atau usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, anak dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Contohnya, menghibur teman yang sedang sedih. Anak kelas 5-6 SD atau usia 11-12 tahun, pada masa usia ini, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian buruk-buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Contohnya, anak dapat menunjukkan ekspresi menyesal ketika berbohong kemudian meminta maaf. Perkembangan sosial.
Anissa dan Hakam 2022 menjabarkan beberapa karakteristik sosial pada jenjang sekolah dasar kelas rendah usia 7-9 tahun atau kelas 1-3 SD, yaitu 1. Keinginan terhadap hal-hal yang bersifat drama. Kedua, berkhayal dan suka meniru orang lain. Ketiga, gemar terhadap keadaan alam sekitarnya. Keempat, memiliki kesenangan dalam hal cerita. Kelima, bersifat memberani. Dan 6. Senang mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya, anak gemar mengamati keadaan alam sekitarnya dan senang bermain di luar ruangan. Pada jenjang kelas tinggi usia 10-12 tahun atau kelas 4-6 SD, peserta didik memiliki sifat yaitu 1. Tidak menyukai hal-hal yang bersifat drama. Kedua, gemar pada lingkungan sosial. Ketiga, senang pada cerita yang berada pada lingkungan sosialnya. Keempat, bersifat memberani namun masih menggunakan logika. Contohnya, mereka aktif dalam kerja kelompok. Perkembangan moral anak kelas 1-2 SD atau usia 7-8 tahun. Menurut Kohlberg, anak usia 7-8 tahun lebih sadar apa yang dilakukan orang lain dan mungkin membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka mungkin mempunyai pendapat yang kuat mengenai apakah sesuatu itu benar atau salah. Contohnya, melihat teman sekelasnya berbohong kepada guru tentang pekerjaan rumah yang belum selesai. Anak tersebut mungkin akan membandingkan tindakan temannya dengan nilai-nilai moral yang mereka pahami. Menurut Piaget, anak-anak pada usia ini mengalami reorganisasi mendasar dalam pemahamannya terhadap masalah moral. Mereka mulai mengembangkan rasa moralitas yang lebih mandiri dan mampu memahami sudut pandang orang lain. Contohnya, mereka bisa mencoba membantu temannya dengan tugas-tugas sekolah tanpa menilai atau menghakimi, melibatkan diri dalam pemahaman sudut pandang orang lain dan menunjukkan sikap peduli terhadap kesejahteraan teman mereka. Anak kelas 5-6 SD usia 11-12 tahun. Menurut Piaget, anak pada usia 11-12 tahun berada pada tahap perkembangan moral otonom. Pada tahap ini, anak-anak telah mengembangkan struktur dan kemampuan kognitif yang memungkinkan mereka memahami perspektif orang lain dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap orang lain. Contohnya, anak mulai memahami pentingnya hak asasi manusia, misal anak akan menghargai hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Perkembangan intelektual anak kelas 1-2 SD atau usia 7-8 tahun. Kemampuan intelektual anak pada usia 7 tahun atau anak-anak di kelas 1 SD berada pada tahap pengetahuan pemahaman yang masih terbatas, meskipun anak sudah masuk pada fase operasional konkret. Contohnya ketika belajar anak sering bertanya. Kemampuan intelektual anak pada usia 8 tahun atau anak-anak di kelas 2 SD lebih baik daripada fase sebelumnya. Contohnya, anak-anak sudah bisa membaca teks cerita dengan lancar dan membedakan jenis-jenis warna yang memiliki kemiripan. Anak kelas 3-4 SD atau usia 9-10 tahun. Anak sudah memasuki jenjang C4 atau menganalisis, yaitu kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor satu dengan faktor-faktor lainnya. Contohnya, anak mampu mengoperasikan perkalian pembagian tetapi masih sebatas bilangan asli. Anak kelas 5-6 SD atau usia 11-12 tahun. Pada usia ini kemampuan kognitif anak memasuki ranah C5 atau mengevaluasi, menilai, dan C6 menciptakan. Contohnya, seorang anak pada usia ini juga dapat menciptakan solusi atau ide baru. Misalnya, dalam pelajaran seni, mereka mungkin menciptakan karya seni yang unik. Thanks for watching.